Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga kita selalu baik-baik saja dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya Catur Sasongko akan mempresentasikan sebagian materi dari pelatihan analisis laporan keuangan yang diselenggarakan secara daring oleh Penerbit Salemba melalui training.penerbitsalemba.com. Nah, pelatihannya sendiri itu dapat Anda akses 24/7 gitu ya. Anda beli kode aksesnya, kemudian dapat diakses selama 6 bulan. Ada berbagai materi dari A sampai Z terkait dengan analisa laporan keuangan yang tujuannya adalah agar Anda dapat memahami laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan, kemudian dapat menganalisis, melihat ada apa kekuatan apa yang ada, kelemahan apa, resiko yang apa, kemudian bagaimana prospek perusahaan ke depan. Ya, saya share dulu. Nah, kali ini saya membahas tentang rasio keuangan untuk pengelolaan atau manajemen piutang usaha. Ya, untuk manajemen piutang usaha. Nah, ada dua aset lancar dalam perusahaan yang utamanya harus dikelola dengan sangat baik, yaitu yang pertama persediaan dan kedua piutang usaha. Nah, apa sih piutang usaha dan rasio apa yang dapat kita gunakan untuk melihat apakah manajemen piutang usaha perusahaan itu sudah efektif atau belum? Oke, slideshow. Jadi kali ini kita akan membahas rasio keuangan terkait dengan manajemen piutang usaha. Oleh karena itu kita harus tahu dulu apa tuh piutang usaha atau account receivable. Nah, piutang usaha adalah jumlah yang harus dibayar oleh seseorang dan atau perusahaan yang diharapkan akan diperoleh secara tunai. Nah, ada dua jenis. Yang pertama adalah piutang usaha atau account receivable, jumlah utang pelanggan yang timbul dari penjualan barang dan jasa secara kredit. Ini berasal dari bisnis utama perusahaan. Jadi kalau perusahaannya misalnya kayak kami, penerbit Salemba 4, kami menjual buku-buku terbitan dari Penerbit Salemba 4 ke pelanggan kami secara kredit tidak tunai, maka nanti akan muncul piutang usaha. Nah, piutang usaha tersebut nantinya akan ditagihkan dan akan menjadi kas bagi perusahaan yang nantinya kas tersebut akan digunakan untuk mencetak buku yang lain lagi sebagai modal kerja untuk membayar gaji dan membayar beban-beban lainnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah piutang lain-lain. Ini piutang yang bukan berasal dari penjualan barang dagang dan jasa. Ya, bukan penjualan barang dan jasa seperti contohnya piutang bunga, kalau perusahaan katakan juga punya wesel tagih atau not receivable, itu ada piutang bunganya. Kemudian pinjaman kepada pejabat, pinjaman kepada pejabat apa perusahaan ya, direksi misalnya atau manajer atau pinjaman pada karyawan dan uang muka kepada karyawan, piutang lain-lain. Nah, yang akan saya bahas kali ini itu adalah rasio keuangan yang terkait dengan pengelolaan piutang usaha atau account receivable. Piutang yang berasal dari penjualan barang dan jasa ke pelanggan secara kredit atau tidak tunai. Nah, ini harus betul-betul dikelola dengan baik ya. Kalau piutang usaha ini tidak dikelola dengan baik, misalnya adalah perusahaan menjual barang dagang, kemudian syarat pembayarannya adalah 30 hari setelah invoice diterima, barang dan invoice diterima oleh pelanggan. Nah, tapi ternyata ketika dihitung-hitung gitu ya, kok setahun terakhir ini pelanggan rata-rata bayarnya 90 hari. Padahal cuma 30 hari kan. Nah, jadi perusahaan terlambat tuh mendapatkan uang selama 60 hari. Nah, ini nanti bisa berakibat kepada likuiditas perusahaan, kemampuan perusahaan melunasi liabilitas atau utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Nah, likuiditas terganggu, nanti juga fleksibilitas keuangan juga terganggu. Kalau misalnya perusahaan menemukan ada peluang bisnis yang baik, tapi ternyata modal kerjanya nggak ada, uangnya nggak ada, karena masih dalam bentuk piutang. Bahkan di perusahaan saya pun, saya selalu bilang ke bagian penjualan, carilah penjualan yang berkualitas. Maksudnya adalah setiap penjualan itu harus dapat dirubah menjadi uang kas. Kalau cuma pendapatan dicatat di pembukuan perusahaan ya atau sistem informasi akuntansi perusahaan, tapi nggak pernah di piutang itu nggak pernah pendapatannya itu secara kredit,
yang menghasilkan piutang itu tidak pernah bisa dapat ditagih, tidak pernah dapat dikonversi menjadi uang kas, percuma juga. Maka penting sekali perusahaan untuk memonitor manajemen piutang usahanya. Oke. Nah, ada dua rasio yang umumnya digunakan untuk melihat apakah manajemen piutang usaha perusahaan itu sudah efektif dan efisien belum. Yang pertama adalah rasio perputaran piutang usaha atau account receivable turnover. Berapa, contohnya dalam 1 tahun, itu piutang usaha berputar. Piutang usaha berputar adalah perusahaan menjual barang dagangnya, misalnya atau jasanya secara kredit ke pelanggan, mengirimkan invoice, kemudian nanti dibayar oleh pelanggan. Itu satu putaran. Semakin tinggi putaran, itu bagaimana? Semakin rendah rasio ini, itu apa? Nah, ya. Jadi rasio perputaran piutang usaha adalah rasio yang mengukur seberapa cepat perusahaan berhasil menagih piutangnya dari pelanggan. Umumnya dihitung untuk periode waktu 1 tahun. Rasio tinggi menunjukkan proses penagihan piutang yang efisien dan arus kas yang kuat. Jadi kalau perusahaan berhasil menagih piutang usahanya tepat waktu, maka proses penagihannya itu efisien. Kemudian uang yang didapat dari penagihan piutang dapat digunakan sebagai modal kerja yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa untuk meningkatkan penjualan dan profit akhirnya ke perusahaan. Nah, sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan manajemen piutang usaha yang buruk. Piutang outstanding-nya atau ya piutangnya outstanding tidak tertagih-tagih lama di pelanggan. Sehingga perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan, let's say katakan mau bayar gaji, tapi uang kasnya nggak mencukupi karena masih ada piutang yang belum ditagih, belum tertagih. Oleh karena itu, manajemen piutang usaha itu harus dikelola dengan sangat baik. Termasuk mungkin ada task force yang dibuat, yang terus memonitor piutang usaha, sebelum jatuh tempo, udah ditelepon untuk memberitahukan. Nah, jangan misalnya saya pernah punya pengalaman itu ada bagian keuangan suatu perusahaan itu baru akan gerabak gerubuk atau gerasa gerusuk melihat piutang mana yang belum dibayar oleh pelanggan, mana yang bisa ditagih. Ketika saat mau bayar gaji 5 hari ke depan, ternyata uangnya nggak cukup yang ada di perusahaan. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau katakanlah perusahaan ingin perusahaan menjual barang dagang atau jasanya ke pelanggan, memberikan syarat pembayaran 30 hari setelah invoice dan barang diterima, maka harusnya idealnya 30 hari. Jadi 30 hari kan setahun 365 hari ya, jadi 12 kali berputar. Nah, ya. Jadi yang pertama harus dilihat dulu adalah jangan sampai perusahaan menjual barang dan jasa secara kredit ke pelanggan yang memang nggak punya profil, nggak bisa bayar. Nah, kita bisa lihat juga profil dari laporan keuangan perusahaan pelanggan. Cukup nggak likuiditasnya, apakah dia masih punya utang usaha yang banyak, kemudian laporan arus kasnya, apakah arus kas operasinya dari pelanggan itu positif atau tidak. Jadi cari pelanggan yang memang bisa membayar tepat waktu. Nah, ada yang bilang ya udah kalau kayak gitu kita jualnya secara tunai aja. Benar, kita jual secara tunai itu aman karena uang langsung masuk langsung bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi perusahaan. Tetapi terkadang kalau kita jual secara tunai, perusahaan itu penjualannya bisa rendah. Makanya dibuat penjualan secara kredit tidak tunai dalam upaya untuk meningkatkan penjualan dan juga bisa meningkatkan labanya. Tetapi harus jelas bahwa adanya piutang usaha ini harus dikelola dengan sangat baik. Nah, formulanya itu adalah penjualan atau pendapatan dibagi dengan rata-rata piutang. Ini penjualan yang paling baik sebetulnya kan perusahaan bisa punya dua cara penjualan ya. Ada penjualan secara tunai, cash. Nah, ada penjualan secara kredit atau non-tunai. Nah, kalau ada data yang bisa memperlihatkan bahwa penjualan tunainya setahun berapa perusahaan dan berapa kreditnya, maka yang digunakan penjualan secara kredit. Tetapi terkadang kalau kita menganalisis laporan keuangan perusahaan, itu penjualan perusahaannya kadang-kadang tidak bisa kita bedakan mana yang tunai, mana yang kredit. Maka kita bisa pakai angka penjualan atau pendapatan yang ada. Nah, rata-rata piutang usaha ini adalah account receivable atau piutang usaha, ya katakan kita menghitung
perputaran piutang usaha 2025 sebuah perusahaan. Maka piutang 2025 per 31 Desember 2025 ini kita tambahkan dengan piutang 2000 apa 2024 per 31 Desember juga. Nah, ini kemudian ditambahkan, kita bagi dengan 2. Nah, itu rata-rata piutang usaha. Jadi penjualan atau pendapatan, ya tadi kalau bisa kita dapat datanya yang kredit berapa, itu lebih baik pakai kredit karena angkanya lebih bagus. Tapi kalau kita nggak tahu berapa yang tunai, berapa yang kredit atau non tunai, kita gunakan angka penjualan perusahaan total. Oke. Nah, ini kita dapat dari income statement atau laporan laba rugi, ini dari laporan posisi keuangan. Oke. Nah, contoh misalnya ini ada perusahaan retail itu pendapatan 2019-nya adalah 25 triliun ya, 691 miliar. Tahun 2018-nya 25 triliun 612 miliar. Oke. Nah, kemudian piutang usahanya 2019 282 miliar 150 juta dan 2018 386 miliar 265 juta. 2017-nya 402 miliar 828 juta rupiah. Nah, berarti rata-rata piutang usaha ini 2019 adalah piutang 2019 ditambah piutang 2018 dibagi 2. Kita dapat 334 miliar 207 juta 500 ribu rupiah. Nah, rata-rata piutang usaha 2018 ya berarti piutang usaha 2018 ditambah piutang usaha 2017 dibagi 2. Sehingga rasio perputaran piutang usaha di 2019 76,87, di 2018 64,92. Nah, kalau kita bandingkan 2018 dengan 2019, angkanya meningkat ya, berarti terjadi perbaikan dari 64,92 menjadi 76,87. Berarti di sini manajemen piutang usaha perusahaan itu lebih baik di 2019 dibandingkan dengan 2018. Tapi kita juga harus cari angka 2017-nya juga kalau bisa 2016. Dan kita bandingkan dengan perusahaan yang model bisnisnya sama dengan perusahaan atau dibandingkan dengan rata-rata industri di mana perusahaan berusaha. Untuk melihat apakah angka yang dimiliki ini rasio perputarannya di 2019 76,87 itu sudah lebih baik atau lebih buruk dibandingkan rata-rata perusahaan dalam industri yang sama. Oke. Nah, terkadang kita ketika melihat piutang itu jarang melihat rasio perputarannya, tapi kita lihatnya adalah jumlah hari piutang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak penjualan secara kredit sampai nanti uang kasnya ditagihkan dan diperoleh dari pelanggan. Atau berapa lama piutang itu outstanding rata-rata dalam setahun. Semakin lama piutang outstanding, maka semakin besar kemungkinan dia tidak adanya resiko dia piutang tersebut tidak tertagih sehingga akan menghasilkan bad debt expense yang merugikan bagi perusahaan. Nah, jumlah hari piutang adalah rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutangnya setelah penjualan. Rasio ini mengukur efisiensi manajemen piutang usaha perusahaan. Rasio yang rendah menunjukkan penagihan yang lebih cepat dan likuiditas yang lebih baik. Rasio yang tinggi menunjukkan praktik manajemen piutang usaha yang kurang baik. Yang kurang baik. Oke, jadi katakanlah perusahaan memiliki term of payment ke pelanggannya 45 hari. Dalam artian, pelanggan akan membayar hutangnya ke perusahaan 45 hari setelah tanggal invoice atau setelah tanggal tagihan. Nah, kalau kita hitung ternyata jumlah hari piutangnya 90 hari rata-rata actualnya, ini term of payment-nya, ini jumlah hari piutang usaha actualnya, maka kita bisa lihat ini nggak bagus kinerjanya karena rata-rata 2 kali dari term of payment yang dibuat oleh perusahaan. Semakin lama tadi, semakin lama umur piutang bisa ditagih, jumlah hari piutang semakin tinggi, ini maka semakin besar kemungkinan istilahnya piutang tersebut tidak tertagih. Nanti ada beban penyisian piutang tak tertagih. Nah, itu merugikan perusahaan. Ya, akan mengurangi laba perusahaan. Nah, kemudian juga kita mikirnya ada opportunity cost.
Harusnya 45 hari, baru terima 95 hari. Jadi ada 45 hari nih yang loss nih. Harusnya uang tersebut sudah bisa digunakan untuk apa? Mungkin untuk membeli bahan baku yang baru, untuk produksi, untuk modal kerja, bisa untuk membayar tagihan, sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan saat membayar tagihan, bayar gaji, bayar listrik, dan segala macam. Maka penting banget manajemen mengawasi jumlah hari piutang usaha. Nah, formulanya adalah 365 hari, setahun 365 hari, dibagi per putaran piutang usaha yang sudah kita hitung sebelumnya. Contoh misalnya, perputaran piutang 2019 76,87, 2018 64,92. Maka jumlah hari piutang usaha 2019 adalah 4,76 hari, diperlukan waktu 4,76 hari, ini industri retail, jadi wajar. Sedangkan 2018 5,62 hari. Terjadi perubahan hampir satu hari, ya. Nah, ini tergantung term of payment tadi. Kalau katakan perusahaan punya term of payment-nya 3 hari misalnya, maka angka 4,76 hari ini masih kurang bagus. Masih perlu dilakukan terobosan-terobosan dalam upaya untuk bisa menagih piutang usaha dengan cepat, tapi juga tidak mengganggu hubungan bisnis perusahaan dengan pelanggannya. Kalau memang belum jatuh tempo, ya terus minta dibayarkan terlebih dahulu, ya nggak bagus juga, ya. Nah, jadi ini dua rasio keuangan yang harus diawasi sedemikian rupa terkait dengan pengelolaan piutang usaha. Nah, tadi di awal saya bilang dua aset lancar yang betul-betul harus dikelola dengan baik agar perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan adalah piutang dan persediaan. Dengan demikian berarti sudah pembahasan saya terkait rasio keuangan untuk manajemen piutang usaha. Rasio-rasio lain terkait profitabilitas, likuiditas, solvabilitas Anda bisa dapatkan dengan mengikuti pelatihan analisis laporan keuangan di training.penerbitsalemba.com. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.